Ya, halo guys, balik lagi unboxing sama gua. Kali ini gua upgrade mic gua ya. By the way, sorry banget suara gua lagi agak mendem ya, jadi bisa didengar ya, suara gua lagi serak-serak nih. Dan gua baru aja beli. Ya, ini kayaknya merupakan ultimate mic ya buat para kreator, dan kebetulan kemarin gue beli di TikTok itu diskonnya gede banget. Gue dapet cuma di sekitar 1,3 juta nih. Dari yang tanggal perilisannya itu dia rilis itu kayaknya sekitar 2,4 jutaan deh. Dan ini udah dapet di promo 1,3. Worth it banget. Tapi kalau pas di promo normal itu sebenarnya 1,5 juga udah bagus banget ya. Tapi kemarin pas gue nggak sengaja dapet di harga yang paling best deal nih di 1,3. Gue nggak tahu apakah kalian masih bisa dapet atau enggak. Nanti gue akan taruh link pembeliannya ya di bawah. Dan kita ya langsung buka aja ya. Untuk sekarang sebenarnya mic gue udah lumayan bagus ya. Gue sebenarnya pakai Takara Intro X3 nih, dan di beberapa video gue udah cek suaranya oke, tapi waktu awal-awal pakai gue butuh penyesuaian sih untuk pakai, karena gue ada salah settingan seperti nyalain ENC yang sebenarnya ENC lebih baik gak dinyalain ya, lebih baik diedit aja. Gak usah panjang lebar, kita mulai nih. Jadi gue udah buka packagingnya. Ini gue langsung beli dari Holy Land ya. Di sini dapet kartu garansi ya, bisa dilihat nih kartu garansi, dan garansinya ini adalah 2 tahun. Sebenarnya gue kemarin itu sempet bingung antara mau beli ini atau beli Boya Mic 2 ya. Boya Mic 2 itu terlihat sangat menarik juga ya. Apalagi dia punya layar di receivernya, dan itu banyak setting-settingan yang bisa diganti nih, sama bisa kayaknya bisa di reduce di sampai minus ya. Dan kalau di sini sebenarnya nggak ada, dan hanya bisa disetting lewat app atau dari putaran knobnya ya. Langsung aja kita mulai. Oke, sambil dibuka, gue akan jelasin spesifikasi singkatnya. Untuk pakainya ini dia plug and play, lalu baterai life-nya ini bisa awet sampai 40 jam nih sambil yang charge dengan dockingnya ini ya. Jadi ini udah sangat-sangat awet banget baterainya. Lalu untuk beratnya sendiri dia cuma 9 gram aja ya, jadi kalau kalian pakai ini nggak bakal berasa pakai mic. Lalu juga di bagian receivernya ini ada knob control buat ngatur volume gain-nya nih. Selain itu dia juga punya NNC dan support Hi-Fi sound-nya atau 48 kHz atau 24 bit yang bikin kualitas suaranya tentu bagus banget. Lalu untuk compatibility-nya udah bisa banyak ya, karena receiver-nya udah punya banyak macam di sini. Untuk detailnya gue langsung tulis aja nih spesifikasi atau detailnya dari Holy Land LAR M2. Nah, mantap. Kayak gini isi kotaknya. Kita lihat dulu di dalamnya ini apa. Oh, ini kita udah dapat stiker yang bisa buat nutupin si logo Holy Land-nya ya. Kalau kalian nggak mau lebih nggak mau kelihatan lah, bisa dibilang. Ada stiker, ada juga yang polos kalau nggak salah. Coba kita lihat dikit. Susah amat nih. Nah ini ada stiker yang polos ya, antara hitam sama putih. Oke, ini ada quick guide-nya. Di sini ada isinya nih. Untuk isi ini gue beli yang combo ultimate, nggak tahu combo ultimate atau apa ya, pokoknya combo yang ada semua ya. Jadi dia ada transmitternya 2, ada kamera receivernya, ada USB-C buat colok di handphone yang ada USB-C, ada juga yang lightning-nya, ada kotaknya. Dan untuk kotaknya sendiri sebenarnya cuma bisa nampung receiver kamera ya. Terus ada windshield-nya atau bulu-bulunya windscreen ya. Ada kabel USB-A to USB-C, kabel 3,5 ke 3,5 TRS buat kamera. Lalu ada backclip-nya, ada magnetnya juga. Di sini magnetnya dapat berapa nih? Kok nggak bisa fokus ya? Magnetnya ada 4, jadi kayaknya ada cadangan ya. Ada dapat kalungnya juga ya. Jadi ini kalau kalian mau pakai di kalung itu, dia juga udah sediain kalungnya di sini. Lalu ada stiker buat transmitter juga. Terus ada quick guide sama ada packing, ya ini quick guide lah. Warranty card sama ada dapat bagnya juga ya. Oke, ini gua taruh sini dulu. Kita langsung buka mic-nya. Nah, gua udah pengen banget upgrade ini dari lama, dan kebetulan promonya lagi super mantep. Oke, dia kayak gini nih kotaknya. Nah, di sini semua ada ya. Ada sih transmitternya 2, ada receivernya 1. Ini receiver yang kamera. Nih, langsung buka aja kali ya. Ini langsung fokus sih. Oh iya, fokus. Nah, ini receivernya kayak gini bentuknya. Di sini magnetnya juga udah langsung nempel kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, ini magnetnya nih. Dan magnetnya cukup kenceng kok. Kalau kalian mau tempel, nanti gua langsung coba aja kali ya.
Terus kita ini singkirin dulu. Nanti gua buka ini, lalu ada ini ada receiver yang Type C sama receiver yang Lightning ya. Kalau gua sih udah nggak punya Lightning ya, lebih tepatnya gua nggak pakai iPhone, cuma pakai iPad, dan nanti gua akan pakai yang receiver C-nya aja kali buat langsung coba ke handphone sama di kamera untuk bedain suaranya nih. Nah, ini ada dapat tasnya. Di dalam tasnya ada peralatan-peralatan lain. Sorry, tadi ada gangguan bentar ya. Gua lanjutin untuk unboxingnya. Jadi yang pertama itu ini ada apanya ini, gue juga nggak tahu. Oh, ini ada magnet klipnya kalau kalian mau klipin di leher ya. Jadi dia ada klip lagi, dapat 2 biji di sini. Yang lain gua nggak mau buka dah. Susah bukanya, ntar robek. Nah, ini ada kalungnya ya, bisa dilihat kalungnya, yang kayaknya gue nggak bakal pakai juga sih kalungnya. Terus di sini ada bulunya, bulu kayaknya agak susah dipakainya, tapi gue jarang pakai juga. Di sini juga ada bulu lagi nih. Ya, jadi itu aja boxnya. Yang sebenarnya nggak bakal gue pakai semua ya. Langsung aja kita lihat di kabel gue singkirin dulu. Gua singkirin dulu biar nggak terlalu rame. Bisa dilihat boxnya itu bentuknya begini. Ini untuk kabel Type-C-nya buat ngecharge. Logo Holyland, nama indikator baterai ya. Untuk ngecharge-nya ini dia bisa sampai 3 kali baterai mic-nya nih. Jadi akan awet banget ya. Ini berarti diklaim itu bisa sampai 30 jam atau 40 jam gitu. Ini udah lebih dari cukup. Paling gua ngerekam juga biasanya cuma sekitar 1-2 jam juga udah selesai. Dan ini transmitternya gua akan buka ini. Tes. Kenapa nggak mau fokus? Nah, oke. Nah, ini kan bisa fokus nih. Yang settingan aperture nih bikin nggak bisa fokus. Ini bisa dilihat ya detailnya. Ini ada tombol buat noise cancellingnya. Kalau nggak salah, kalau dipencet sekali, di sini juga ada tombol buat ngecharge-nya nih. Kayak gue bisa buka deh plastiknya. Nah, mantap. Dan ini lubang mic-nya dia terimanya dari atas sini ya, bisa dilihat. Yang satu lagi gue langsung buka aja, kayaknya gue nggak bakal kasih lihat juga, sama lah ya. Dan stiker kayaknya gue nggak bakal tempel deh. Tergantung. Nah, ini harusnya dia udah bisa ngecas, dan kita lihat transmitternya. Sorry, receivernya. Ini ada lampunya juga, bisa fokus gak? Nah, ini bisa dikasih lihat ya. Dia connect sama transmitter 1 atau transmitter 2. Dan ini ada Holyland. Ini ada knob buat dikasih tahu nih, dia ada 3 volume gain ya kalau nggak salah ini. Dan di bawah ini ada lubang buat chargingnya juga. Bentar ya, buka dulu. Susah banget. Help. Nah, ini udah buka. Nah, ini buat lubang chargingnya ya. Nah, ini bakal ngecas semua nih. Kalau ngecas lampunya nyala. Untuk transmitter juga akan nyala lampunya dua-duanya ya. Kalau dia lagi charging. Dan untuk transmitter kayaknya aku buka yang Type-C-nya aja kali ya, karena gue nggak pakai yang Lightning juga. Ini gue bakal simpan aja. Oke, itu aja unboxingnya, singkat banget. Gue nggak mau bikin terlalu panjang juga. Mungkin gue akan langsung tes di akhir itu suara videonya gimana ya. Nanti gue akan bandingin colokin transmitter di HP sama yang sekarang gue pakai Takara Intro itu di kamera ya. Langsung aja kita ganti scene-nya. Oke, ini gue udah ganti nih settingannya. Sekarang gue pakai 2 mic. Yang satu dari HP gue pakai Holyland, sama di kamera gue ini pakai Takara Intro. Untuk suaranya nanti gue akan switch, kalian bisa denger sendiri suaranya kayak gimana. Ini contoh suara dari Takara Intro X3 tanpa noise cancellingnya nyala ya. Untuk suaranya kira-kira gini. Ini nggak ada, cuma ada suara angin AC harusnya ya, nggak ada suara yang lain. Dan ini adalah suara dari si Holyland Lark M2. Untuk suaranya dia kira-kira kayak gini. Apakah menurut kalian bagus atau jauh? Ini suara gue lagi agak serak-serak, kayaknya juga kedengeran ya. Dan sekarang gue akan coba nyalain noise cancellingnya nih. Nah, ini suara contoh dari Takara Intro X3 kalau noise cancellingnya nyala ya. Kalau untuk di Takara Intro X3, cara noise cancellingnya itu dia perlu pencet 2 tombol sih. Jadi dia perlu
pencet tombol button power sama power bawah ya. Dan kira-kira suaranya kayak gini. Dan berikut adalah contoh suara dari Takara Intro X3 ya. Untuk suaranya ini dengan noise cancelling yang belum ada apa-apa. Abis ini gue akan coba setel suara cafe atau apapun yang bikin suaranya. Gue mau lihat ya dia bisa ngilangin noise cancellingnya dengan baik atau tidak. Nah ini contoh kalau dia lagi ada suara cafe nih. Gue setel dari video YouTube ya, bisa dilihat sini nih. Gue setel dan menurut kalian suaranya jelas gak? Ini kalau di Takara Intro X3 barusan. Dan sekarang kalau di Holy Land tanpa noise cancelling nih. Kira-kira suaranya kayak gini. Langsung aja gue switch. Dan berikut contoh suara Takara Intro X3 kalau dia lagi ada suara ambience cafe yang kalian bisa lihat sendiri. Gue belum dengar suaranya langsung, tapi menurut kalian gimana contoh suaranya? Dan ini adalah contoh dari Holy Land Lark M2 ya. Suaranya kayak gini kira-kira. Kalau menurut kalian noise cancellingnya mantepan mana? Kalau menurut gue sih kayaknya udah jelas ya. Soalnya memang secara harga memang udah beda kelas pasarnya nih. Oke, jadi itu aja preview singkat dari si Holy Land Lark M2 ya. Kalau menurut gue ini harusnya jadi mic yang salah satu terbaik. Pertama dia simple, gue suka. Dan kalau ditanya kenapa gue ngambil yang M2S, ya jawabannya adalah M2S itu harus pakainya di atas sini nih. Dan gue udah lihat review dari shortnya siapa gitu, itu mantep banget dia kasih liatnya. Dia taruh di sini dan kalau dia di sini dia namanya jadi low, suaranya lebih low dan lebih madi. Nah, gue bukan ahlinya dalam suara ya, tapi kira-kira gitu. Dan gue juga dengarnya kayak suara tenggorokannya kedengeran banget kalau di M2S. Sedangkan kalau yang M2 gue kan bisa dipindahin pakai magnet ditaruh sini. Jadi dia jauh lebih fleksibel. Jadi itu aja unboxing singkat Holy Land Lark M2. Kalau menurut gua buat kalian yang konten kreator yang memang mau upgrade nih kalian dan punya budget ya, karena ini cukup mahal, nggak semua orang juga bisa beli ini menurut gua. Jadi kalau menurut gua kalau kalian belum mau beli yang mahal, bisa pakai yang kayak gua nih, Takara Intro X3 ya. Kalian bisa dengar sendiri contoh suaranya. Mungkin nanti gua akan preview short singkatnya ya untuk bandingin dua ini. Dan menurut gua Holy Land Lark M2 ini di harga normal 2,4 juta, kadang bisa diskon di 1,7, 1,5, dan yang paling parahnya lagi 1,3, tapi itu jarang banget. Jadi sekian aja video unboxing dan preview singkat dari Holy Land Lark M2. Gua Kelvin dari Teknogeek. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Kalau nggak suka boleh dislike. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye.